Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Gasi The Payroll Service Specialist, penyelenggara jasa penggajian, ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada webinar kami hari ini. Melayani 65 klien terkemuka di Indonesia, Gasi memiliki repositori pengetahuan penggajian yang ingin kami bagi melalui Gasi webinar yang kami rencanakan akan kami lakukan secara berkala. Dan topik terpilih pada webinar kami kali ini adalah isu yang selalu menjadi banyak pertanyaan di masyarakat luas, yaitu manfaat BPJS Kesehatan dan penggunaan aplikasi Idabu serta aplikasi mobile JKN. Baik, Bapak dan Ibu, langsung saja telah hadir bersama saya, Fajar, Miftah, dan Saskia selaku narasumber, dan saya Reni serta rekan saya Theo selaku moderator, dan bersama-sama kita akan kupas tuntas hari ini. Baik, sebelum saya mulai mengajukan pertanyaan perdana saya kepada salah satu narasumber, mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk mengizinkan kami merampungkan penjelasan kami terlebih dahulu, sebelum nantinya kami akan membuka sesi tanya-jawab. Namun demikian, mohon Bapak dan Ibu sudah dapat segera mulai menuliskan pertanyaan pada kolom chatroom sejak bahkan saat ini. Dan nanti di sesi tanya-jawab, kami akan pilih pertanyaan yang paling banyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Namun apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami kupas di sesi webinar hari ini, dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session di waktu terpisah yang bisa kita sepakati bersama. Jadi silakan Bapak dan Ibu, tuliskan pertanyaan pada kolom chatroom. Lebih banyak pertanyaan akan jadi lebih mudah bagi kami untuk memahami penjelasan apa yang paling Bapak dan Ibu butuhkan pada webinar kami kali ini. Kami mohon izin ingatkan juga bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya 1 jam. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu berkenan untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir sesi. Baik, langsung saja ke pertanyaan perdana saya kepada Saskia, sesuai dengan judul webinar hari ini, yaitu manfaat BPJS Kesehatan dan penggunaan aplikasi Idabu serta aplikasi mobile JKN. Lalu bisakah Saskia jelaskan kepada kami apa itu pengertian dari JKN dan BPJS Kesehatan? Silakan Saskia. Ya, baik Reni. Pertama-tama kita perlu mengenal apa itu JKN terlebih dahulu. JKN merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Dan BPJS Kesehatan itu sendiri adalah badan hukum publik yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional yang dimulai dari 1 Januari 2014. Seperti itu. Baik, terima kasih Saskia untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu sesuai dengan yang sudah Saskia sampaikan bahwa JKN merupakan jaminan perlindungan kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Baik, Saskia, setelah kita mengetahui apa itu JKN dan BPJS Kesehatan, bisakah Saskia jelaskan adakah peraturan yang mengatur atau membahas tentang program BPJS Kesehatan ini? Silakan Saskia. Ya, baik Reni. Terkait program jaminan kesehatan ini diatur di dalam beberapa peraturan, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional, sampai dengan peraturan. Lalu ada Perpres Nomor 1 Tahun 2022 terkait optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan.
Baik, terima kasih Saskia untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita lihat bersama pada slide bahwa berikut merupakan peraturan-peraturan yang mengatur terkait BPJS Kesehatan. Dimulai dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang mengatur terkait sistem jaminan sosial nasional sampai dengan yang terakhir diatur pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2002 yang mengatur tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Baik, masih dengan Saskia. Pertanyaan berikutnya, kita akan membahas seputar JKN KIS. Bisakah Saskia jelaskan kepada kami siapa sajakah yang menjadi peserta dari program JKN KIS ini? Silakan Saskia. Ya, Reni. Jadi, untuk peserta JKN KIS ini adalah setiap orang yang telah membayar iuran, termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia, yang paling singkat selama 6 bulan di Indonesia, dan telah membayar iuran yang dibagi atas kepesertaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada peserta penerima bantuan iuran, yaitu masyarakat yang kurang mampu yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Lalu yang kedua ada bukan penerima bantuan iuran, ya pertama yaitu ada pekerja penerima upah, yang dimana setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya ada PNS, TNI, Polri, pegawai BUMN, BUMD, swasta lainnya. Lalu selanjutnya ada pegawai pemerintah dan pegawai negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain. Yang dibayarkan oleh anggaran pendapatan belanja negara atau pendapatan belanja daerah, lalu pegawai tersebut merupakan pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Lalu ada pekerja, bukan penerima upah, yaitu peserta mandiri atau sektor informal, yang setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri. Lalu yang terakhir ada bukan pekerja, yang pertama itu yang masuk dalam bukan pekerja yaitu investor, yaitu perorangan yang melakukan suatu investasi dalam bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Lalu yang kedua yaitu pemberi kerja, yaitu orang yang perseorangan yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Dan yang terakhir yaitu penerima pensiun. Baik, terima kasih Saskia untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu seperti yang telah Saskia jelaskan bahwa untuk peserta JKN KIS ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu untuk peserta penerima bantuan iuran atau PBI, yaitu untuk kelompok ini merupakan masyarakat kurang mampu yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Lalu kelompok kedua adalah untuk bukan penerima bantuan iuran, yang di dalamnya termasuk pekerja penerima upah, pegawai pemerintah dan pegawai negeri, pekerja bukan penerima upah, dan yang terakhir adalah bukan pekerja. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Saya akan membahas mengenai pekerja penerima upah atau PPU. Bisakah Saskia jelaskan kepada kami siapa sajakah yang dapat ditanggung oleh pekerja penerima upah atau PPU ini? Silakan Saskia. Ya, baik Reni. Jadi yang dapat ditanggung oleh pekerja penerima upah yaitu peserta PPU badan usaha yang meliputi istri atau suami yang sah dan maksimal memiliki 3 orang anak dengan kriteria yang pertama tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri, lalu yang kedua belum berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal. Lalu jika anak tersebut masih kuliah, masih dapat ditanggung sampai dengan usia 25 tahun dengan syarat melampirkan surat keterangan kuliah terupdate tiap tahunnya. Dan apabila anak pertama sampai dengan anak ketiga sudah tidak ditanggung, maka status anak tersebut dapat digantikan oleh anak berikutnya sesuai dengan urutan kelahiran dengan jumlah maksimal yang ditanggung adalah 3 orang anak. Baik, terima kasih Saskia untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan bahwa untuk pekerja
pekerja penerima upah atau PPU ini dapat menanggung maksimal 5 orang, termasuk dirinya sendiri sebagai peserta, istri atau suami yang sah, dan 3 orang anak yang sah. Dan untuk anak sendiri ini memiliki kriteria, anak tersebut tidak atau belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan dan belum berusia 21 tahun. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, mohon izin saya kembali mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu sejak sekarang sudah dapat mulai menuliskan pertanyaan pada kolom chatroom. Pertanyaan Bapak dan Ibu akan membantu kami untuk memahami penjelasan apa yang paling Bapak dan Ibu butuhkan pada webinar kami hari ini. Baik, selanjutnya saya akan beralih ke narasumber berikutnya, yaitu Fajar. Fajar, kali ini saya ingin membahas terkait dengan iuran dari JKN KIS, masih seputar pekerja penerima upah atau PPU. Bisakah Fajar jelaskan kepada kami bagaimana untuk pembagian iuran JKN KIS ini? Silakan Fajar. Ya, baik Reni. Jadi untuk iuran JKN dan KIS ini dibagi menjadi 2 kelompok peserta. Yang pertama itu ada kelompok pekerja penerima upah, Bapak dan Ibu, itu terdiri dari BUMN, BUMD, dan juga swasta. Nah, untuk besaran iuran dari pekerja penerima upah ini, itu ditentukan sebesar 5%, dengan kontribusi atau pembagiannya itu 1% akan ditanggung dari pekerja, kemudian 4% ditanggung dari pemberi kerja, dengan dasar perhitungannya itu merupakan upah, yang dimana upahnya itu adalah gaji pokok dan tunjangan tetap. Jadi penentuan kelas rawat untuk pekerja penerima upah itu ditentukan dari upahnya. Apabila kelas rawat 2 itu untuk karyawan yang memiliki upah sebesar UMK sampai dengan 4 juta rupiah. Kemudian untuk kelas rawat 1 itu untuk karyawan yang memiliki upah sebesar lebih dari 4 juta rupiah sampai dengan 12 juta rupiah. Nah, kenapa 12 juta rupiah? Karena batas maksimum untuk kita melakukan perhitungan iuran BPJS Kesehatan, upahnya itu adalah sebesar 12 juta. Jadi apabila upah kita lebih dari 12 juta, maka yang akan dijadikan dasar perhitungan tetap menggunakan nominal sebesar 12 juta. Seperti itu. Kemudian untuk kelompok peserta. Untuk kelompok peserta yang kedua ini ada pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja. Dan besaran iurannya ini ditentukan berdasarkan nilai nominal dari iurannya. Jadi nilai nominalnya ini akan menentukan kelas rawat yang diambil. Untuk kelas rawat kelas 3, iurannya itu sebesar Rp42.000, kemudian kelas rawat 2 itu iurannya sebesar Rp100.000, dan kelas rawat 1 itu iurannya sebesar Rp150.000. Dan itu dibayarkan per jiwa dan per bulan. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Fajar untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita lihat bersama pada slide bahwa berikut merupakan iuran dari JKN KIS yang dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama untuk kelompok pekerja penerima upah atau PPU. Ini besaran iurannya adalah 5%. 1% dibayarkan oleh pekerja dan 4% dibayarkan oleh pemberi kerja, dengan base perhitungannya berdasarkan gaji pokok dan tunjangan tetap. Lalu untuk kelompok yang kedua adalah pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, dan untuk kelompok ini besaran iurannya berdasarkan nominal dari kelas rawat inap yang diambil, di mana seperti yang kita ketahui untuk kelas rawat inap ini dimulai dari kelas 3, kelas 2 sampai dengan kelas 1, dan dibayarkannya per jiwa setiap bulannya. Baik Fajar, setelah kita mengetahui bagaimana pembagian iuran dari JKN KIS ini, bisakah Fajar bantu simulasikan kepada kami bagaimana perhitungan iuran BPJS Kesehatan untuk pekerja penerima upah? Silakan Fajar. Ya, baik Reni. Jadi di sini kita punya contoh Bapak dan Ibu. Contoh yang pertama itu di sini dituliskan Bapak Zainal adalah pekerja penerima upah, karyawan yang terdaftar di PT Sejahtera
dan menerima gaji atau upah setiap bulannya sebesar 15 juta rupiah. Nah, berapakah iuran BPJS Kesehatan untuk Bapak Zainal? Ya, langsung coba kita masuk ke perhitungannya. Nah, jadi untuk perhitungan iurannya akan dibagi menjadi dua. Iuran yang akan dibayarkan oleh pemberi kerja dan juga iuran yang akan dibayarkan oleh pekerja. Untuk iuran yang akan dibayarkan oleh pemberi kerja, kita dapat hitungkan 12 juta dikali 4%, sama dengan 480.000. Kemudian untuk iuran yang dibayarkan oleh pekerja, 12 juta dikali 1%, sama dengan 120.000. Nah, kenapa base perhitungan iuran yang kita gunakan ini adalah senilai 12 juta, padahal gaji Bapak Zainal tadi sebesar 15 juta, karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maksimal untuk base perhitungan upah untuk iuran BPJS Kesehatan itu sebesar 12 juta rupiah. Jadi apabila gaji Bapak atau Ibu lebih dari 12 juta, maka dasar perhitungannya tetap akan menggunakan nilai 12 juta rupiah. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Fajar untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan dari case yang telah dicontohkan oleh Fajar, di mana Pak Zainal memiliki upah sebesar 15 juta, seperti yang Fajar sampaikan bahwa untuk base dari perhitungan iuran ini terdapat maksimal base-nya yaitu 12 juta, sehingga untuk perhitungan iuran Pak Zainal yang digunakan upahnya senilai 12 juta, lalu 4% dari 12 juta ini senilai 480.000 akan dibayarkan oleh pemberi kerja, dan 1% dari 12 juta ini senilai 120.000 akan dibayarkan oleh Pak Zainal. Baik Fajar, masih seputar simulasi perhitungan dari iuran BPJS Kesehatan. Lalu bagaimana jika ternyata Pak Zainal mendapatkan satu tanggungan anak lagi? Bagaimana untuk perhitungannya? Silakan Fajar. Ya, baik Reni. Jadi kita update untuk contoh perhitungannya. Sebelumnya Pak Zainal ini memiliki 4 tanggungan, yaitu contohnya Pak Zainal menanggung istri dan 3 orang anaknya. Nah, kemudian Bapak Zainal ini ingin menambahkan anaknya lagi, anak yang keempat gitu misalnya. Berapakah iuran yang harus dibayarkan untuk menambahkan satu tambahan tanggungan anak tersebut? Ya, bisa kita langsung masuk ke perhitungan. Ya, jadi untuk iuran tambahan yang dibayarkan atas tambahan tanggungan anak tersebut, itu dihitungkan dengan cara 12 juta tadi yang sudah maksimal untuk upahnya dikali 1%. Maka didapatkanlah hasil Rp120.000. Nah, untuk Rp120.000 inilah yang akan menjadi tambahan iuran yang akan ditanggung oleh Bapak Zainal atas anggota keluarga tambahannya. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Fajar untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu untuk case yang kedua ini ketika Pak Zainal memiliki tambahan tanggungan satu orang anak lagi, maka perhitungannya Pak Zainal perlu membayarkan iuran tambahan senilai 1% dari maksimal upahnya yaitu 12 juta, sehingga 1%-nya adalah 120.000 adalah iuran tambahan yang harus dibayarkan oleh Pak Zainal setiap bulannya. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, namun kembali saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu untuk menuliskan pertanyaan pada kolom chatroom. Setiap pertanyaan akan kami kupas tuntas pada webinar hari ini, namun apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami jawab, dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session di waktu terpisah yang dapat kita sepakati bersama. Baik, saya akan ke narasumber berikutnya, yaitu Miftah, sehubungan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan. Bisakah Miftah jelaskan kepada kami apa saja hak yang dimiliki oleh peserta BPJS Kesehatan? Silakan Miftah. Baik, terima kasih Reni. Jadi hak atas peserta yang mengikuti program BPJS Kesehatan ini diantaranya adalah kita sebagai peserta dapat menentukan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang diinginkan pada saat kita mendaftar. Kemudian
kami sebagai peserta dapat memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, peserta juga akan mendapatkan identitas sebagai peserta JKN KIS untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian, peserta juga mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selanjutnya, peserta juga mendapatkan hak perlindungan data pribadi yang diserahkan kepada BPJS Kesehatan ketika mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dan yang selanjutnya, peserta juga memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan, saran, dan aspirasi baik secara lisan maupun tertulis kepada BPJS Kesehatan. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Miftah untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, seperti yang Miftah sampaikan bahwa terdapat 6 poin hak dari peserta BPJS Kesehatan, di mana salah satunya yang paling penting yaitu peserta dapat menentukan vaskes pertama yang diinginkan pada saat mendaftar. Baik, untuk selanjutnya, Miftah, tidak fair rasanya jika kita hanya membahas hak dari peserta BPJS Kesehatan. Kini bisakah Miftah jelaskan kepada kami apa kewajiban dari peserta BPJS Kesehatan? Silakan, Miftah. Baik, terima kasih Reni. Jadi untuk kewajiban bagi peserta BPJS Kesehatan ini, jadi peserta wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Kemudian kita sebagai peserta juga memiliki kewajiban untuk membayarkan iuran secara rutin setiap bulannya, yaitu tanggal 10 setiap bulannya. Kemudian kita juga memiliki kewajiban untuk memberikan data diri dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar. Untuk selanjutnya, sebagai peserta BPJS, kita memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada BPJS Kesehatan apabila ditemukan ketidakpatuhan pemberi kerja dalam pendaftaran peserta atau pemberian data yang tidak lengkap dan tidak benar. Kemudian, melaporkan perubahan data diri dan anggota keluarganya, antara lain susunan anggota keluarga, perubahan golongan, pangkat atau besaran gaji, pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, dan pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta perubahan alamat email dan nomor handphone. Kemudian kita sebagai peserta juga harus menjaga identitas JKN KIS agar tidak rusak, hilang, atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak. Kemudian, kita juga memiliki kewajiban mentaati prosedur dan ketentuan untuk memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Miftah untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita lihat bersama pada slide bahwa terdapat 7 poin kewajiban dari peserta BPJS Kesehatan, di mana salah satunya peserta BPJS Kesehatan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya sebagai peserta JKN KIS, serta membayar iuran secara rutin setiap bulannya sebelum tanggal 10. Baik, setelah kita mengetahui apa hak dan kewajiban dari peserta BPJS Kesehatan, kini bisakah Miftah jelaskan kepada kami apakah kewajiban dari pemberi kerja? Silakan Miftah. Baik, Reni. Jadi ini kewajiban ya bagi badan usaha atau pemberi kerja. Jadi ya, untuk bagi pemberi kerja memiliki kewajiban untuk mendaftarkan badan usahanya serta pekerja beserta anggota keluarganya sebagai peserta JKN KIS kepada BPJS Kesehatan. Ya, terus kemudian yaitu pemberi kerja memiliki kewajiban untuk menghitung dan mengumpulkan iuran yang menjadi kewajiban pekerjanya melalui pemotongan gaji atau upah pekerjanya. Kemudian badan usaha juga memiliki kewajiban untuk membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawab kepada BPJS Kesehatan secara rutin setiap bulannya. Kemudian juga badan usaha memiliki kewajiban memberikan data diri beserta pekerja dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan. Kemudian untuk yang kelima itu badan usaha atau pemberi kerja berhak memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan data badan usaha atau badan hukum meliputi alamat perusahaan, kepengurusan,
jenis badan usaha, jumlah pekerja, dan pekerja serta keluarganya. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Miftah untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu selain peserta BPJS Kesehatan, pemberi kerja pun memiliki kewajiban. Salah satunya yang paling utama, mendaftarkan diri pekerja beserta anggota keluarganya sebagai peserta JKN KIS dan juga menghitung serta mengumpulkan iuran yang menjadi kewajiban pekerjanya melalui pemotongan gaji atau upah dari pekerja tersebut. Baik, masih dengan Miftah, kita masih membahas seputar pemberi kerja, masih berhubungan dengan BPJS Kesehatan. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana cara pemberi kerja atau perusahaan ini untuk mendapatkan peserta baru ke BPJS Kesehatan? Silakan, Miftah. Baik, terima kasih Reni. Sebelum ke menu pendaftaran, terlebih dahulu kita perlu ketahui bahwa BPJS Kesehatan ini menyediakan aplikasi Edabu untuk mempermudah badan usaha untuk melaporkan atau mendaftarkan karyawannya ke dalam BPJS Kesehatan. Ya, untuk cara pendaftaran karyawannya, yaitu pertama, kita bisa ke menu selanjutnya. Ya, di sini kita diminta untuk memasukkan nomor NIK atau nomor kartu BPJS Kesehatan. Kemudian di sini saya contohkan untuk pilih menu peserta, kemudian kita pilih masukkan NIK, kemudian tik selanjutnya. Ya, di sini diminta untuk mengisikan informasi terkait NIK, nomor KK, hingga alamat email, seperti itu ya. Jadi kemudian ketika sudah lengkap dan sudah sesuai, kita bisa tik selanjutnya. Nah, pada bagian ini kita juga diminta untuk melengkapi alamat, RT RW serta desa. Kemudian ketika sudah sesuai dan benar dengan data peserta, kemudian kita bisa tik selanjutnya. Ya, di sini kita diminta untuk mengisikan vaskes sesuai provinsi dan kabupaten vaskes terdekat. Ketika data semua ini sudah terisi, kita bisa ke menu selanjutnya, yaitu pengisian data perusahaan seperti nomor peserta perusahaan, gaji karyawan, dan lain sebagainya. Ketika sudah sesuai dan sudah benar, kita bisa tik simpan. Kemudian akan muncul bahwa data berhasil disimpan seperti pada tampilan layar di bawah. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Miftah untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, bagaimana perusahaan mendaftarkan karyawan barunya pada peserta BPJS Kesehatan, seperti yang Miftah jelaskan bahwa terdapat aplikasi, yaitu aplikasi Idabu yang digunakan untuk mendaftarkan karyawan ke BPJS Kesehatan dengan cara menggunakan identitas IKTP karyawan tersebut, kemudian mengisikan informasi data diri karyawan, alamat, hingga vaskes yang dipilih oleh karyawan tersebut. Baik, Miftah, selanjutnya bagaimana jika terdapat case ternyata karyawan yang ingin kita daftarkan tersebut sebelumnya sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Lalu bagaimana untuk penanganannya? Silakan, Miftah. Baik, Reni. Jadi saya akan simulasikan bagaimana cara untuk mendaftarkan bagi karyawan yang sebelumnya sudah pernah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Di menu di aplikasi Edabu ini kita bisa pilih ke menu peserta, lalu input data, kita masukkan nomor NIK atau nomor kartu BPJS JKN KIS, kemudian kita bisa tik selanjutnya. Ya, di sini akan muncul tampilan sesuai dengan data yang telah kita input sebelumnya. Ketika sudah sesuai dengan data yang kita input, kita bisa milih ke menu mutasi, yaitu pindahkan sebagai pekerja. Lalu kita bisa ke menu selanjutnya. Ya, di sini kita diminta untuk mengisikan informasi terkait unit kerja, nomor pegawai, jabatan, status pekerja, hingga gaji pokok. Ketika semua sudah sesuai dengan data yang ada, kemudian kita bisa tik selanjutnya. Nah, di sini kita diminta untuk memvalidasi bahwa atas karyawan tersebut memiliki tanggungan. Jika benar dia sudah memiliki tanggungan, kita bisa tik kolom 3 di bagian kiri bawah. Kemudian kita bisa tik selanjutnya.
Ya, di sini kami diminta untuk menyetujui gitu bahwa data yang telah kita submit pada aplikasi Edabu ini sudah sesuai. Seperti itu, lalu kita simpan dan proses berhasil dilakukan. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Miftah untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, untuk pendaftaran karyawan yang sebelumnya sudah terdaftar pada peserta BPJS Kesehatan, maka hal pertama yang perlu kita lakukan, kita melakukan pencarian atas karyawan tersebut menggunakan NIK, lalu kemudian akan muncul data peserta tersebut, dan kita akan tik menu mutasi dan pindahkan sebagai bekerja. Nah, jadi karyawan tersebut akan terdaftar pada peserta BPJS Kesehatan di perusahaan yang baru. Baik, selanjutnya Miftah, setelah tadi kita membahas terkait pendaftaran karyawan baru. Kali ini kita akan membahas bagaimana jika terdapat perubahan gaji pada karyawan. Bagaimana cara melaporkan perubahan gaji tersebut pada aplikasi Idabu? Silakan Miftah. Baik, terima kasih Reni atas pertanyaannya. Jadi aplikasi Edabu ini selain bisa melakukan pendaftaran, di sini juga bisa melakukan perubahan gaji. Yang pertama, kita bisa pilih ke menu peserta, input data, kemudian kita cari menggunakan NIK atau nomor kartu BPJS peserta, kemudian akan muncul tampilan pada layar seperti ini. Kemudian kita bisa tik pada bagian mutasi, lalu klik ubah gaji, kemudian tik selanjutnya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan gaji yang terbaru atas kenaikan karyawan tersebut. Kemudian kita diminta untuk melakukan persetujuan bahwa data yang kita sampaikan, kita submit di aplikasi Edabu ini sudah benar. Kemudian ketika sudah benar, kita bisa tik simpan dan proses perubahan upah sudah berhasil dilakukan. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Miftah untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, untuk merubah gaji karyawan, maka kita perlu melakukan pencarian atas karyawan tersebut. Lalu di sebelah kanan itu nanti akan terdapat kolom mutasi, dan kita bisa ubah gaji karyawan tersebut sesuai dengan gaji yang terkini. Baik, Miftah, untuk yang terakhir case-nya adalah bagaimana jika terdapat kebutuhan untuk karyawan yang terminasi. Bagaimana perusahaan melakukan penonaktifan kepesertaan karyawan tersebut dari BPJS Kesehatan pada Idabu ini. Silakan, Miftah. Ya, baik Reni. Jadi setelah kita bahas terkait pendaftaran dan perubahan upah pada aplikasi Edabu, jadi aplikasi Edabu ini juga dapat melakukan penonaktifan karyawan, yaitu dengan cara pada slide selanjutnya, kita bisa menggunakan NIK atau nomor kartu untuk mencari karyawan yang kita pilih dinonaktifkan. Kemudian akan tampilan akan tampil seperti pada layar berikut. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa pada aplikasi Edabu ini terdapat dua tipe kategori, nonaktif selain PHK dan nonaktif karena PHK. Nah, di sini saya contohkan untuk nonaktifan selain PHK, kita bisa tik kemudian selanjutnya. Di sini kita diminta untuk mengisikan jenis penonaktifan. Nah, di jenis penonaktifan ini terdapat 3 kategori. Yang pertama itu ada meninggal dunia, habis kontrak, dan keluar karena kemauan sendiri. Di sini saya pilih untuk karyawan tersebut nonaktif karena habis kontrak. Kemudian kita bisa isikan nomor handphone karyawan dan alamat email, serta nomor surat pengantar yang diterbitkan oleh perusahaan. Lalu bisa tik selanjutnya. Ya, pada lampiran layar berikut adalah memunculkan informasi bahwa kita setelah melakukan submit penonaktifan di Edabu ini, kita juga diminta untuk mengirimkan surat penonaktifan ke RO BPJS paling lambat 2 hari setelah kita lakukan proses di Edabu. Nah, jika sudah sesuai, kita bisa tik selanjutnya. Ya, di sini kita diminta bahwa penonaktifan data yang kita submit pada aplikasi Edabu adalah data yang memang sesuai. Jika memang sudah sesuai, kita bisa klik simpan dan proses penonaktifan berhasil dilakukan. Seperti itu, Reni.
Baik, terima kasih Miftah untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, sedari sesi awal kita sudah membahas terkait pengertian JKN dan BPJS Kesehatan. Kita sudah membahas terkait perhitungan dari iuran BPJS Kesehatan, lalu kemudian aplikasi Idabu, dan selanjutnya kita akan membahas aplikasi mobile JKN. Namun sebelum saya lanjutkan, kembali saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu untuk menuliskan pertanyaan pada kolom chatroom. Semakin banyak pertanyaan akan semakin memudahkan kami untuk memahami penjelasan apa yang paling Bapak dan Ibu butuhkan pada webinar kami kali ini. Baik, selanjutnya saya akan beralih kembali ke Fajar. Kita akan membahas seputar aplikasi mobile JKN. Lalu bisakah Fajar jelaskan kepada kami apa itu aplikasi mobile JKN dan manfaat apa yang dapat kita rasakan dari penggunaan aplikasi mobile JKN ini? Silakan Fajar. Ya, baik Reni. Jadi untuk aplikasi mobile JKN ini merupakan aplikasi dari BPJS Kesehatan yang dimana tujuannya untuk memfasilitasi kita sebagai peserta untuk mendapatkan informasi dan juga layanan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Nah, untuk aplikasi mobile JKN ini Bapak dan Ibu dapat download di Play Store ataupun di App Store di smartphone masing-masing. Nah, untuk manfaat menggunakan aplikasi mobile JKN ini itu ada 5 manfaatnya. Yang pertama itu ada kemudahan dalam kita melakukan proses pendaftaran dan juga kemudahan dalam kita melakukan perubahan data kepesertaan gitu. Jadi di mobile JKN ini kita juga bisa daftar BPJS Kesehatan dan apabila ingin kita ubah data kepesertaan yang kita punya itu juga bisa kita lakukan di mobile JKN. Kemudian juga terdapat kemudahan kedua, yaitu kemudahan untuk mengetahui informasi data peserta dan juga anggota keluarga yang menjadi tanggungan kita gitu. Jadi apabila kita buka mobil JKN kita, selain data diri kita, itu kita juga dapat melihat data anggota keluarga yang kita tanggung. Nah, kemudian yang ketiga, itu ada kemudahan mengetahui informasi tagihan dan juga pembayaran iuran. Kemudian yang keempat, itu ada kemudahan dalam mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Kemudian yang kelima, itu ada kemudahan menyampaikan pengaduan dan juga permintaan informasi seputar program JKN dan KIS. Jadi di mobil JKN juga ada beberapa fitur yang bisa Bapak dan Ibu gunakan. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Fajar untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu sesuai penjelasan Fajar bahwa aplikasi mobile JKN ini merupakan layanan tanpa tatap muka berbasis digital yang digunakan untuk memfasilitasi peserta BPJS Kesehatan dalam mendapatkan informasi dan layanan administrasi kepesertaan. Dan untuk manfaatnya, seperti yang kita lihat pada slide, bahwa terdapat 5 manfaat. Yang pertama, kemudahan untuk mendaftar dan mengubah data kepesertaan, untuk mengetahui informasi data peserta dan keluarga, mengetahui informasi tagihan dan pembayaran iuran, lalu kemudahan untuk mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan, serta yang terakhir, kemudahan untuk menyampaikan pengaduan dan permintaan informasi seputar JKN KIS. Baik Fajar, setelah kita mengetahui apa itu aplikasi mobile JKN dan manfaat apa saja yang dapat kita rasakan, kini bisakah Fajar jelaskan kepada kami apa saja menu dan fitur yang terdapat dari aplikasi mobile JKN? Silakan Fajar. Ya, terima kasih Reni. Jadi ketika Bapak dan Ibu sudah install aplikasi mobile JKN, Bapak dan Ibu akan melihat tampilan seperti yang ada di layar. Nah, di sini adalah tampilan awal ketika sudah masuk ke aplikasi mobile JKN, Bapak dan Ibu. Ada 4 menu yang ada di bagian bawah. Itu ada menu Home, kalau Bapak dan Ibu lihat, ada menu kartu peserta, dan juga ada menu FIQ, dan juga ada menu profil. Nah, jadi di menu Home ini akan berisi beberapa menu dan fitur, yaitu contohnya ada informasi program JKN, kemudian juga terdapat informasi lokasi Vaskes gitu. Jadi ketika Bapak dan Ibu pilih gitu, jadi Bapak dan Ibu dapat melihat Vaskes mana yang
sekiranya itu dapat Bapak dan Ibu gunakan gitu untuk rujukan pertama ketika kita sedang sakit. Kemudian ada juga info ketersediaan tempat tidur dan lain sebagainya. Kemudian menu yang berikutnya adalah menu kartu peserta. Jika kita klik bagian kartu peserta, itu akan muncul kartu peserta digital, gitu ya. Jadi di kartu peserta digital ini untuk kita, dan juga kita bisa melihat kartu peserta, kartu dari tanggungan yang kita tanggung, gitu ya, anggota keluarga yang kita tanggung. Kemudian menu berikutnya ada menu FIQ yang berisi pertanyaan-pertanyaan seputar BPJS Kesehatan. Kemudian menu berikutnya juga ada menu profil. Nah, di menu profil ini akan menampilkan informasi nomor kartu dulu, kemudian ada juga telepon yang terdaftar, nomor telepon yang terdaftar, kemudian ada menu untuk melakukan perubahan password, kemudian ada pilihan juga terkait dengan kebijakan privasi, notifikasi, dan juga menu untuk kita lakukan sign out. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Fajar untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita lihat bersama pada slide berikut merupakan menu dan fitur yang terdapat dari aplikasi mobile JKN, yaitu menu home, menu kartu peserta, menu FAQ, dan menu profile. Lalu selanjutnya Fajar, jika kita melihat pada menu home, maka di situ akan muncul terdapat fitur menu lainnya. Bisakah Fajar jelaskan apa saja yang terdapat di fitur menu lainnya tersebut? Silakan Fajar. Ya, terima kasih Reni. Jadi ketika kita klik bagian menu lainnya, nanti akan tampil seperti yang ada di slide. Ada beberapa menu-menu tambahan. Ada menu informasi jadwal tindakan operasi, pengaduan layanan JKN, dan lain sebagainya. Namun saya akan coba jelaskan beberapa fitur yang bisa kita pilih. Contohnya yang pertama ada fitur jadwal tindakan operasi. Nanti ketika Bapak dan Ibu coba pilih, itu akan menampilkan jadwal operasi peserta dan juga anggota keluarga yang terdaftar. Jadi apabila kita sudah mendaftar untuk jadwal operasi, nanti akan bisa muncul jadwal operasi sesuai dengan kartu, ya sesuai dengan nomor kartu yang didaftarkan di rumah sakit. Jadi jadwal operasi ini akan diupdate oleh pihak rumah sakit. Kemudian juga ada fitur screening mandiri COVID-19. Jadi kita dapat melakukan screening secara mandiri dalam bentuk upaya kita untuk menekan perkembangan COVID-19. Kemudian juga ada fitur pendaftaran auto-debit yang akan menampilkan panduan pendaftaran melalui auto-debit sesuai dengan channel auto-debit yang sudah kita pilih. Kemudian juga ada fitur screening riwayat kesehatan. Nanti ketika kita pilih, akan muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan gitu, terkait riwayat kesehatan yang dapat kita gunakan sebagai peserta. Kemudian nanti akan diinformasikan dari hasil screening riwayat kesehatannya itu apa. Dan beberapa fitur-fitur lainnya, Reni. Baik, terima kasih Fajar untuk penjelasannya. Lalu berikutnya ketika kita melihat fitur menu lainnya, salah satunya terdapat perubahan data peserta. Bisakah Fajar jelaskan kepada kami data apa saja yang harus diperbaharui dari peserta BPJS Kesehatan ini? Silakan Fajar. Ya, terima kasih Reni. Jadi untuk kepesertaan BPJS Kesehatan ini tentunya kita perlu untuk melakukan update gitu ya Bapak dan Ibu. Contohnya data yang perlu kita perbaharui di sini ada perubahan identitas diri, seandainya kita ada perubahan alamat gitu contohnya, atau ada data NIK kita yang belum sesuai dengan data NIK yang terdaftar di kartu BPJS Kesehatan kita, nah itu kita dapat update terkait dengan perubahan identitasnya. Kemudian juga ketika terjadi penambahan atau pengurangan anggota keluarga, itu dapat kita lakukan update. Contohnya ada keluarga yang kita sudah menikah gitu, ataupun istri kita melahirkan dan lain sebagainya. Kemudian apabila terdapat perubahan pada kartu keluarga kita, itu juga kita bisa lakukan update. Kemudian apabila kita pindah ke luar negeri, maka kartu BPJS Kesehatan kita bisa dilakukan penonaktifan sementara berdasarkan data pendukung yang sesuai. Ya, itu aja, Reni. Baik, terima kasih Fajar untuk penjelasannya.
Jelang saya akan meminta Saskia untuk memberikan rangkuman ringkas dan kesimpulan atas bincang-bincang kita hari ini, mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu tersisa beberapa menit untuk menuliskan pertanyaan pada kolom chatroom. Setiap pertanyaan akan kami bedah pada webinar hari ini. Namun apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami jawab, dengan senang hati akan kami layani pada kesempatan one-on-one session di waktu terpisah yang dapat kita sepakati. Jadi silakan Saskia berikan rangkuman dan kesimpulan atas bincang-bincang tips and trik pengajian kita hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Reni. Untuk kesimpulan dan rangkuman pada webinar hari ini, kita dapat mengetahui bahwa jaminan kesehatan nasional merupakan jaminan yang berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional. Lalu, peserta PPU Badan Usaha terdiri dari peserta, istri atau suami yang sah, dan anak kandung, anak tiri dan atau anak angkat yang sah dari peserta, dan peserta yang memiliki jumlah keluarga lebih dari 5 orang, termasuk dirinya, dapat mengikut sertakan anggota keluarga lain dengan membayar iuran tambahannya. Lalu di sini kita juga dapat mengetahui bahwa iuran JKN KIS dibagi menjadi 2 kelompok peserta, yaitu yang pertama ada pekerja penerima upah yang memiliki besaran iuran sebesar 5% dan pembagian kontribusinya 1% dari pekerja dan 4% dari pemberi kerja, yaitu yang termasuk BUMN, BUMD, dan swasta. Lalu untuk yang kedua, pekerjaan bukan penerima upah dan bukan pekerja, yaitu besar iuran sudah ditentukan nominalnya sesuai kelas rawat yang dipilih, yaitu jika kelas 1 42.000, kelas 2 100.000, dan kelas 3 150.000. Lalu aplikasi Mobile JKN memberikan kita banyak kemudahan, diantaranya kita dapat mendaftar dan mengubah data kepesertaan, kemudian kita juga bisa mengetahui informasi data peserta dan keluarga, lalu kemudahan mengetahui informasi tagihan dan pembayaran iuran, lalu kita juga mendapatkan kemudahan dalam pelayanan di fasilitas kesehatan, lalu kita juga bisa menyampaikan pengaduan dan permintaan informasi seputar JKN KIS. Lalu untuk data JKN yang harus diperbarui yaitu perubahan identitas diri dan penambahan anggota keluarga, pengurangan anggota keluarga, kartu JKN nonaktif, perubahan kartu keluarga yang pisah maupun gabung kakak, dan yang pindah ke luar negeri. Seperti itu, Reni. Baik, terima kasih Saskia untuk rangkuman dan kesimpulan yang telah diberikan. Bapak dan Ibu, kita jelang sesi tanya-jawab. Rekan saya Theo akan bacakan pertanyaan terpilih untuk kita bahas bersama. Silakan, Theo. Ya, baik. Terima kasih, Reni, untuk pembahasan yang telah dibawakan. Bapak dan Ibu, kita sudah memasuki sesi tanya-jawab. Saya akan membacakan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan terlebih dahulu untuk kami dahulukan jawab. Dan jika di akhir acara memang masih ada pertanyaan yang belum terjawab, dengan senang hati akan kami layani di one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Baik, sudah bisa saya lihat di kolom chatroom kami sudah terdapat banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Tanpa menunggu lebih lama lagi, saya akan bacakan pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan dari Bapak Peter. Izin bertanya, apabila saya lahiran dan menggunakan BPJS, tapi kartu keluarga masih gabung sama orang tua, apakah bisa digunakan? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih Bapak Peter atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Bapak Peter, apabila istrinya melahirkan dan menggunakan BPJS, tetapi kartu keluarga masih gabung dengan orang tua, apakah bisa digunakan? Jadi selama kartu BPJS kesehatannya masih aktif, maka tetap bisa digunakan untuk proses melahirkan sesuai dengan prosedur yang berlaku, Bapak Peter. Seperti itu, Bapak Peter. Terima kasih. Terima kasih Saskia untuk jawabannya. Jadi Pak Peter tetap bisa menggunakan kartunya ya selama kartunya masih aktif. Seperti itu Pak Peter.
Baik, untuk pertanyaan kedua adalah dari Bapak Sakti. Saya mau tanya, apa kalau saya mendaftarkan anak saya ke BPJS Kesehatan secara mandiri, apakah harus membayarkan iuran dari anak saya lahir hingga sekarang? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih Bapak Peter Bapak Sakti atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Bapak Sakti, jika Bapak Sakti ingin mendaftarkan anaknya ke dalam BPJS Kesehatan secara mandiri, apakah harus membayarkan iuran dari anaknya lahir hingga sekarang? Jadi, sesuai dengan peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018, pasal 16 dan peraturan BPJS Kesehatan nomor 6 tahun 2018 pasal 26 bahwa bayi yang baru lahir dari peserta jaminan kesehatan wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Lalu status peserta langsung aktif saat sudah didaftarkan dan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Jika tidak dilakukan pembayaran iuran paling lama 28 hari, maka status bayi akan menjadi nonaktif. Dan tagihannya dihitung sejak bulan bayi dilahirkan, tertagih melalui virtual account keluarga pada bulan berikutnya. Seperti itu, Bapak Sakti. Terima kasih, Saskia. Jadi, seperti yang dijelaskan oleh Saskia ya, Bapak Sakti bisa merujuk ke Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018, pasal 16, dan Peraturan BPJS Kesehatan nomor 6 tahun 2018, pasal 26. Seperti itu, Pak Sakti. Baik, untuk berikutnya adalah pertanyaan dari Ibu Mersiana Sukti. Pertanyaan ada dua ya, Bu ya. Saya akan bacakan pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan pertama adalah, selamat siang nggak sih? Izin bertanya. Pada EDABU terdapat menu penambahan anggota keluarga, namun kenapa terkadang beberapa tidak dapat diinput pada menu tersebut yang akhirnya harus menggunakan form 37? Dan bagaimana penanganannya agar dapat berhasil menambahkan anggota keluarga pada aplikasi EDABU? Terima kasih. Lalu pertanyaan yang kedua, selamat siang, Tesi. Pertanyaan yang kedua terkait anggota PBI. Biasanya, karyawan yang berstatus anggota PBI tidak tahu bahwa mereka memiliki BPJS Kesehatan yang didaftarkan oleh pemerintah. Bagaimana cara mereka mengetahui data Vaskes yang didaftarkan dan data-data BPJS lainnya? Apakah dapat menggunakan mobile JKN? Terima kasih banyak. Silakan dibantu, teman-teman. Ya, terima kasih pertanyaannya, Ibu Mercy. Jadi untuk pertanyaan pertama yang terkait dengan kendala ketika melakukan pendaftaran atau penambahan anggota keluarga langsung di aplikasi EDABU, hal itu karena apa gitu ya, dan bagaimana solusinya. Jadi ketika kita melakukan penambahan anggota keluarga pada EDABU itu memang sering terjadi itu gagal gitu ketika kita proses langsung di EDABU. Nah, penyebab gagalnya itu bisa jadi karena sang karyawan ini belum melakukan update kartu keluarga gitu misalnya. Tadinya beliau belum menikah gitu misalnya, kemudian beliau sudah menikah namun belum melakukan update kakak gitu, sehingga kita tambahkan istrinya gitu kan secara langsung dan itu tidak bisa atau gagal. Mungkin dapat contoh gagalnya seperti itu. Atau beliau memiliki anak gitu, sebelumnya belum melakukan update bahwa yang bersangkutan sudah memiliki anak gitu, ada tambahan anggota keluarga, ketika kita daftarkan di EDABU gagal gitu. Dan paling solusi yang dapat kita lakukan adalah yang pertama bisa menginfokan ke peserta untuk dapat mengupdate status kepesertaannya, atau apabila ingin langsung kita proses, itu dapat kita kirimkan formulir 37 kolom gitu ya, untuk melakukan penambahan anggota keluarganya secara langsung. Jadi dapat menggunakan formulir 37 kolom dengan jenis mutasi itu nomor 99, atau apabila tidak mengetahui dapat dituliskan saja untuk jenis mutasinya penambahan anggota keluarga. Gitu. Untuk formulir 37 kolomnya itu dapat dimintakan ke RO BPJS Kesehatan, atau langsung, iya lebih baik sih minta ke RO BPJS Kesehatannya secara langsung. Seperti itu, Ibu Mercy. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu terkait anggota PBI. Oke. Ya, jadi seringkali kita daftarkan karyawan
namun pas kita daftarkan ternyata gagal gitu ya, Bu Mercy, karena status yang bersangkutan adalah PBI aktif gitu misalnya. Nah, bagaimana cara mereka mengetahui data Vaskes yang didaftarkan dan data-data BPJS lain? Apakah dapat menggunakan mobile JKN? Ya, terima kasih atas pertanyaan. Ketika mereka ingin mengetahui data BPJS Kesehatan atau Vaskes yang mereka didaftarkan sebagai PBI itu gimana, mereka juga bisa melihatnya di mobil JKN gitu ya, Mbak Mercy, apabila mereka sudah mengetahui nomor kartu BPJS Kesehatannya. Gitu. Jadi, mungkin kita sebagai badan usaha ketika kita cek NIK gitu pada aplikasi Edabu, nanti akan muncul kepesertaan yang bersangkutan, kemudian dapat diinformasikan yang bersangkutan terdaftar sebagai PBI dan memiliki nomor BPJS Kesehatan adalah sekian gitu. Nah, nanti beliau yang bersangkutan, karyawan yang bersangkutan dapat coba akses melalui aplikasi mobile JKN ataupun bisa menanyakan ke Kring BPJS Kesehatan. Dan juga untuk Vaskes sebenarnya yang bersangkutan bisa memilih gitu ya, yang bersangkutan ingin didaftarkan di Vaskes mana gitu. Khawatirnya Vaskes yang didaftarkan sebelumnya itu di tempat tinggal yang lama gitu, sedangkan dia udah pindah ke tempat tinggal yang baru, sehingga dia lebih baik sih menggunakan Vaskes yang terdekat gitu ya, jadi dipindahkan Vaskesnya. Terima kasih. Terima kasih, Fajar. Demikian jawaban yang bisa kami berikan, Ibu Mercy. Semoga jawaban pertanyaan dari Bu Mercy terjawab ya. Baik, akan saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Lintang. Ini terkait bayi yang baru lahir ya. Bagaimana cara mendaftarkan bayi yang baru lahir? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih Bapak Lintang untuk pertanyaannya. Pertanyaan dari Bapak Lintang, cara mendaftarkan bayi baru lahir. Jadi untuk bayi baru lahir yang masuk ke dalam peserta PBPU, bayi baru lahir dari ibu peserta JKN KIS wajib didaftarkan ke kantor cabang BPJS Kesehatan dan membayar iuran paling lambat 28 hari sejak bayi dilahirkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan lahir dari rumah sakit atau bidan atau akte kelahirannya. Lalu Bapak untuk syarat dan cara pendaftarannya bisa menunjukkan kartu identitas ibu peserta JKN KIS, lalu mengisi formulir daftar isian peserta atau FDIP, lalu setelah itu bisa melakukan perubahan data bayi selambat-lambatnya 3 bulan setelah kelahiran yang meliputi nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan NIK. Lalu untuk peserta PPU, bayi yang baru lahir, anak pertama sampai dengan ketiga, dapat didaftarkan setelah bayi dilahirkan. Dan kepesertaannya akan langsung aktif, Bapak. Jadi untuk syarat dan cara pendaftarannya, untuk bayi baru lahir, yang pertama bisa menyerahkan surat keterangan lahir dari dokter atau bidan, lalu menunjukkan kartu identitas peserta ibu bayi, menyerahkan formulir daftar isian peserta yang telah diisi, dan pendaftaran bisa dilakukan secara perorangan maupun kolektif dari instansi atau badan usaha. Untuk peserta PBI, bayi baru lahir dari ibu peserta PBI dapat langsung didaftarkan oleh keluarga peserta dengan status kepesertaan langsung aktif, yang dengan persyaratan surat keterangan lahir, salinan kartu keluarga, dan kartu JKN KIS ibunya. Seperti itu, Bapak Lintang. Baik, terima kasih Saskia untuk jawabannya. Jadi, jika Bapak Lintang ingin mendaftarkan bayi Bapak, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah melihat kepesertaannya terlebih dahulu. Apakah itu peserta PBPU, ataukah PPU, ataukah PBI. Karena ada syarat dan cara pendaftaran masing-masing sesuai yang dijelaskan oleh Saskia barusan. Seperti itu, Pak Lintang. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, yaitu dari Ibu Riana, izin bertanya, apakah dengan kartu BPJS kita bisa berobat ke provinsi lain atau hanya di kota tempat kita tinggal saja? Mohon penjelasannya, terima kasih. Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Ibu Riana. Jadi pertanyaannya adalah ketika Ibu Riana sedang keluar kota dan membutuhkan fasilitas dari BPJS Kesehatan ini, apakah bisa? Gitu ya. Nah,
Di sini apabila membutuhkan pelayanan kesehatan ketika sedang berada di luar kota, misalkan Bapak dan Ibu atau Ibu Riana sedang cuti tugas atau sedang liburan gitu ya, itu masih bisa menggunakan Vaskes di tingkat pertama di provinsi tersebut yang terdekat dan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, untuk caranya yaitu silahkan Bapak dan Ibu langsung saja datang ke Vaskes terdekat untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian apabila terdapat keadaan emergensi, Bapak dan Ibu akan langsung dirujuk ke UGD atau IGD rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tersebut. Nah, perlu diketahui Bapak dan Ibu yang yang menentukan bahwa Bapak dan Ibu dalam keadaan darurat atau emergensi itu adalah tetap dari petugas medis yang ketika melakukan pemeriksaan. Kemudian, nah apabila Bapak dan Ibu menetap cukup lama ya seperti itu, dan itu diminta untuk Bapak dan Ibu ubah vaskes dari vaskes sebelumnya ke vaskes yang sekarang Bapak dan Ibu tempati, seperti itu. Baik, terima kasih Nita untuk jawabannya. Jadi untuk pertanyaan Bu Riana ini, apakah kartu bisa digunakan jika di provinsi lain atau di luar daerah? Jawabannya bisa ya Bu, peserta dapat dilayani di Vaskes tingkat 1 yang terdekat dengan ketentuan maksimal kunjungan 3 kali. Jadi silakan Ibu Riana, silakan datang ke Vaskes terdekat untuk dilakukan pemeriksaan, lalu dalam keadaan emergensi bisa langsung ke ruangan UGD atau IGD yang tentunya ditentukan terlebih dahulu emergensinya oleh petugas medis. Dan jika di luar wilayah dalam waktu lama atau sudah menetap, maka peserta harus mengubah vaskes tingkat pertamanya. Seperti itu, Ibu Riana. Saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Dinta. Saya akan bacakan pertanyaannya, yaitu apakah karyawan bisa secara mandiri ubah vaskes menggunakan mobile JKN? Dan bagaimana caranya apabila bisa? Silakan teman-teman. Baik, izinkan saya membantu untuk menjelaskan Mas Teo dan Ibu Dinta. Jadi persyaratannya ketika kita melakukan update vaskes atau ubah vaskes pada aplikasi mobile JKN, pastikan kita memang sudah terdaftar selama 3 bulan, paling sedikit 3 bulan ya, Bapak dan Ibu. Kita sudah terdaftar 3 bulan, dan kemudian baru kita bisa lakukan update vaskes pada aplikasi mobile JKN ini, seperti itu. Dan kemudian untuk cara update-nya, Bapak dan Ibu bisa langsung registrasi saja ke aplikasi mobile JKN, kemudian login menggunakan NIK atau IKTP atau kartu BPJS Kesehatan. Kemudian ketika sudah berhasil login, Bapak dan Ibu bisa langsung pilih ke menu ubah data, kemudian pilih menu FKTP, lalu Bapak dan Ibu bisa pilihkan vaskes yang memang Bapak Ibu inginkan atau yang terdekat dengan domisili Bapak dan Ibu sekarang. Seperti itu, Mas Teo dan Ibu Dinta. Terima kasih Nita untuk jawabannya. Jadi Bu Dinta, kalau pertanyaannya ditanya bisa atau tidak, jawabannya bisa Ibu ya, tapi dengan syarat sudah terdaftar 3 bulan dari vaskes sebelumnya. Dan bagaimana caranya? Seperti yang sudah kita jelaskan barusan, sangat mudah, yaitu pertama register terlebih dahulu, lalu login ke menu login input melalui kartu atau NIK, lalu pilih menu ubah data, lalu pilih menu FKTP, dan pilih vaskes yang diinginkan. Dan jika sudah berhasil, maka efektif penggunaan vaskes yang baru, yaitu efektif pada awal bulan berikutnya. Seperti itu, Ibu Dinta. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Guntur. Saya akan bacakan pertanyaannya. Karyawan telah dinonaktifkan pada bulan tertentu. Apakah terdapat kesulitan atau kendala yang mengaktifkannya kembali di bulan berikutnya? Silakan, teman-teman. Baik, terima kasih Mas Teo dan Bapak Guntur atas pertanyaan yang telah diberikan. Izinkan saya membantu untuk menjelaskan bagaimana ya pengaktifkannya kembali ya apabila karyawan telah dinonaktifkan di bulan-bulan sebelumnya, seperti itu ya. Jadi untuk mengaktifkannya kembali itu sangat mudah, yaitu kita bisa langsung ke aplikasi eDabu bagi badan usaha. Jadi kita cari menggunakan NIK atau nomor BPJS Kesehatan sebelumnya. Nah, satu
kita bisa reaktivasi kembali atas karyawan tersebut ya, dengan mengisikan nomor pegawai yang terbaru serta gaji yang terbaru, lalu bisa kita tik simpan dan seperti itu, Bapak Guntur. Prosesnya untuk pengaktifannya kembali bisa dengan mudah di aplikasi Edabu. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Miftah. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum saya lanjutkan sesi tanya jawab ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, masih dapat menuliskan pertanyaan di kolom chatroom kami. Semua pertanyaan akan kami konsentrasi pada hari ini, dan jika ada pertanyaan yang tidak terjawab pada sesi kali ini, dengan senang hati akan kami layani pada one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Baik, mari kita lanjutkan ke sesi tanya jawab kita, dan pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Meka. Manfaat BPJS Kesehatan dan apa manfaat BPJS Kesehatan dan penggunaan aplikasi Edabu dan mobile JKN? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih Bu Nika atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Bu Nika, manfaat BPJS Kesehatan dan penggunaan aplikasi Edabu dan mobile JKN. Jadi untuk manfaat dari BPJS Kesehatan, Bu, diantaranya terdapat 6 layanan. Yang pertama, pelayanan medis tingkat pertama. Jadi manfaat layanan BPJS Kesehatan yang pertama ini adalah layanan kesehatan perorangan dan bersifat primer atau non-spesialistis, yang mana layanan tersebut meliputi layanan rawat inap dan rawat jalan yang disediakan oleh puskesmas dan praktik mandiri dari dokter. Lalu yang kedua ada perawatan jalan tingkat pertama atau RITP, yaitu peserta dari BPJS Kesehatan bisa juga mendapatkan manfaat RJTP pada layanan kesehatan yang sifatnya pengobatan dan pencegahan. Lalu yang ketiga, perawatan inap tingkat pertama atau RITP, yaitu manfaat yang ketiga adalah memperoleh layanan rawat inap di tingkat pertama dan beragam layanan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Ya, di antaranya pendaftaran serta administrasi, akomodasi dari rawat inap, pengobatan, pemeriksaan, konsultasi medis, sampai tindakan medis primer. Lalu ada layanan medis rujukan tingkat lanjutan. Layanan medis rujukan di tingkat lanjutan ini ialah upaya pelayanan medis perorangan dengan sifat spesialistis maupun subspesialistis. Selanjutnya ada perawatan inap tingkat lanjutan atau RITL. BPJS Kesehatan memberikan pula layanan RITL pada para pesertanya. Melalui layanan tersebut, peserta mampu mendapatkan manfaat berupa perawatan inap, baik yang non-intensif maupun yang intensif seperti ICU, NICU, ICCU, dan PICU. Lalu untuk rawat jalan yang tingkat lanjutan atau RITL, layanan terakhir yang dapat dimanfaatkan oleh anggota BPJS Kesehatan, yaitu pemberian pelayanan mulai administrasi pemeriksaan, pengobatan medis yang mendasar di UGD. Lalu selanjutnya manfaat penggunaan aplikasi dari Edabu gitu. Untuk memberikan kemudahan untuk badan usaha dalam mengelola kepesertaan BPJS Kesehatan karyawannya dan tentunya memiliki jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan mutasi BPJS Kesehatan yang dilakukan melalui email ke RO BPJS Kesehatan. Lalu selanjutnya manfaat dari mobile JKN sendiri dapat memberikan berbagai macam kemudahan, diantaranya yang pertama, kemudahan dalam mendaftarkan dan mengubah data kepesertaan. Yang kedua, mengetahui informasi data peserta dan keluarga. Yang ketiga, kita dapat mengetahui informasi tagihan dan pembayaran iuran. Yang keempat, mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Lalu yang kelima, kemudahan dalam menyampaikan pengaduan dan permintaan informasi seputar JKN KIS. Seperti itu, Ibu Nika. Terima kasih Saskia untuk jawabannya. Ya, sekali lagi saya akan ulangi poin-poin yang baru saja dijelaskan oleh Saskia, yaitu
terkait manfaat BPJS Kesehatan, ada 6 layanan, yaitu pelayanan medis tingkat pertama, lalu ada perawatan jalan tingkat pertama atau singkat RJTP, lalu ada perawatan inap tingkat pertama atau RITP, yang keempat ada layanan medis rujukan tingkat lanjutan, yang kelima perawatan inap tingkat lanjutan atau RITL, dan yang keenam ada rawat jalan tingkat lanjutan atau RJTL. Lalu mengenai manfaat aplikasi Edabu, salah satunya adalah memberikan kemudahan untuk badan usaha dalam mengelola kepesertaan BPJS Kesehatan karyawannya. Dan yang terakhir, manfaat mobile JKN. Sama seperti tadi ada poin-poinnya, di mana satu, kemudahan mendaftar dan mengubah data pesertaan. Dua, kemudahan mengetahui informasi data peserta dan keluarga. Lalu ada kemudahan mengetahui informasi tagihan dan pembayaran iuran. Yang keempat, kemudahan mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Dan poin yang terakhir adalah kemudahan menyampaikan pengaduan dan permintaan informasi seputar JKN. Seperti itu, Ibu Meta. Baik, akan saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Alfa. Apakah karyawan bisa secara mandiri ubah data seperti alamat dan lain-lain menggunakan mobile JKN? Silakan, teman-teman. Ya, mohon izin saya menjawab untuk pertanyaan Pak Alvar. Jadi, apakah karyawan bisa melakukan perubahan data, alamat, dan lain-lain secara mandiri di mobile JKN? Itu bisa, Pak Alvar. Jadi, untuk karyawan bisa melakukan update data secara mandiri di aplikasi mobile JKN. Yang bisa dilakukan update itu diantaranya ada perubahan alamat tadi yang Bapak sebutkan, kemudian ada juga nomor handphone, kemudian juga bisa melakukan perubahan alamat email, kemudian tadi juga bisa melakukan perubahan langsung vaskes gitu yang ingin digunakan. Jadi ketika kita sudah pindah gitu, kita pindah tempat tinggal gitu misalnya, tadinya di lokasi A, kemudian jadi lokasi B, gitu, untuk memudahkan kita dalam mendapatkan fasilitas pengobatan gitu. Jadi kita pindahkan vaskesnya ke tempat yang terdekat gitu. Itu bisa langsung kita ubah di aplikasi mobile JKN. Kemudian ya itu aja sih kurang lebih yang bisa diubah di aplikasi mobile JKN. Baik, terima kasih Fajar. Jadi pertanyaan Bapak Alvar, apakah bisa ubah mandiri? Bisa ya Pak. Selain alamat, Bapak juga bisa mengubah nomor handphone, email, vaskes, seperti itu Bapak. Pertanyaan berikutnya datang dari Ari Tias. Saya akan bacakan pertanyaannya. Kelengkapan berkas pendukung apa saja yang harus dilengkapi ketika mengisi form 37 jika karyawan sebelumnya berstatus PPUPN ataupun anak atau pekerja di PNS? Mohon arahannya, terima kasih. Silakan dibantu teman-teman. Ya, mohon izin saya menjawab. Jadi ketika kita sebagai badan usaha ini ingin memindahkan karyawan kita gitu, misal ketika kita pindahkan ternyata dia terdaftar di PPUPN gitu ya, atau anak atau pekerja dari PNS gitu. Nah, untuk solusinya itu bagaimana agar yang bersangkutan itu bisa kita daftarkan? Solusinya adalah kita dapat mengirimkan formulir 37 kolom gitu ya ke alamat email dari RO BPJS Kesehatan kita. Nah, untuk apabila yang ingin kita daftarkan, karyawan kita ini merupakan anak gitu ya, anak dari PNS yang didaftarkan sebelumnya itu kita cukup menggunakan formulir 37 kolom aja. Tapi apabila ya karyawan yang ingin kita daftarkan ini sebelumnya itu ternyata adalah sang PNS-nya gitu ya, atau memang pekerja di PNS itu harus melampirkan SK pemberhentiannya gitu. Jadi harus melampirkan SK pemberhentian, kemudian disertakan juga formulir 37 kolom. Seperti itu jawabannya. Terima kasih, Fajar. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengingatkan kembali, masih tersisa beberapa menit untuk Bapak dan Ibu menuliskan pertanyaan di chat kami. Semua pertanyaan akan kami kupas tuntas, dan pertanyaan yang tidak terjawab di sesi hari ini, dengan senang hati akan kami layani di waktu tersisa yang bisa kita sepakati bersama. Baik, saya akan lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bapak Hardono. Apakah karyawan bisa secara mandiri melihat status kepesertaan menggunakan mobile JKN? Silakan, teman-teman. Ya, baik.
pertanyaannya adalah apakah karyawan dapat melihat status kepesertaan pada mobil JKN? Ya, oke. Saya izin menjawab. Jadi untuk karyawan, Pak Hardono itu dapat melihat status kepesertaannya secara mandiri langsung di mobil JKN. Itu dapat diakses di menu Home, kemudian ada fitur informasi peserta. Nah, nanti di sana dapat dilihat yang bersangkutan ini status kepesertaannya apa gitu. Apakah dia itu pekerja penerima upah gitu ya, atau PPU, atau yang bersangkutan sebagai pekerja bukan penerima upah. Nah, di sana juga bisa dilihat yang bersangkutan ini mendapatkan kelas rawat berapa gitu ya dalam program BPJS Kesehatan. Seperti itu, Theo. Baik, terima kasih Fajar untuk jawabannya. Jadi Pak Hardono, jika Bapak ingin melihat status pesertaannya, sangat mudah ya Pak caranya. Yang pertama Bapak hanya tinggal buka aplikasi Mobile JKN-nya saja, lalu klik menu Home, lalu klik menu fitur info peserta. Di sana Bapak bisa melihat status kepesertaan Bapak Hardono sendiri. Seperti itu Pak. Pertanyaan berikutnya dari Tiara, bagaimana melakukan perubahan jenis kepesertaan? Silakan teman-teman. Baik, izinkan saya bantu menjelaskan terkait pertanyaan dari Ibu Tiara. Apakah atau bagaimana ya melakukan perubahan jenis kepesertaan gitu ya. Jadi untuk perubahan jenis kepesertaan ini dapat dilakukan. Yang pertama kita diminta untuk mengisikan formulir daftar isi peserta elektronik atau biasa disebut FDIPE. Kemudian kita diminta untuk melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan layanan yang dibutuhkan. Kemudian juga memberikan persetujuan atas layanan administrasi. Nah, untuk persyaratan administrasi kepesertaan ini sesuai dengan ketentuan masing-masing jenis kepesertaan. Dan untuk pemberlakuannya terhitung mulai tanggal kepesertaan pada peserta yang berubah jenis kepesertaannya mengacu pada ketentuan mutasi jenis kepesertaan. Nah, Bapak dan Ibu, untuk perubahan jenis kepesertaan ini dapat dilakukan oleh seluruh segmen. Contohnya peserta Bapak dan Ibu dari peserta pekerja penerima bantuan iuran menjadi peserta pekerja penerima upah atau PPU, kemudian dari PPU menjadi pekerja bukan penerima upah ataupun sebaliknya dari pekerja bukan penerima upah menjadi peserta pekerja penerima upah. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Terima kasih, Nita. Jadi pertanyaan dari Ibu Tiara, bagaimana melakukan perubahan jenis kepesertaannya ya, Bu? Perubahan jenis kepesertaan ini dapat dilakukan, ada ketentuan yang terlebih dahulu, Bu. Yang pertama adalah mengisi formulir daftar isian peserta elektronik atau FDIPE. Lalu ada melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan layanan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir ada memberikan persetujuan layanan administrasi, seperti yang baru saja dijelaskan oleh Nita. Seperti itu, Ibu Tiara. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Virus. Bagaimana jika kelas perawatan sesuai hak kita itu penuh? Silakan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Ibu Virus atas pertanyaannya. Bagaimana apabila kelas perawatan sesuai hak penuh seperti itu ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu sedang melakukan pemeriksaan ke BPJS atau ke rumah sakit, namun memerlukan ruang rawat gitu. Namun di rumah sakit tersebut ruang rawatnya sedang penuh gitu ya. Nah, Ibu akan dialihkan ke satu tingkat lebih tinggi, yaitu maksimal 3 hari. Nah, jika sebelum 3 hari itu kelas rawatnya sudah ada atau kamarnya sudah tersedia yang sesuai hak Bapak dan Ibu nanti akan langsung dipindahkan ke yang sesuai haknya, seperti itu. Dan kemudian apabila sudah lebih dari 3 hari, kamar belum tersedia juga, nah, Bapak dan Ibu nanti akan ada selisih biaya atas kenaikan kelas tersebut, namun itu akan menjadi tanggung jawab fasilitas kesehatan. Ataupun bisa juga kesepakatan antara rumah sakit dan Bapak dan Ibu, gitu ya, kesepakatan persetujuan akan dipindahkan ke fasilitas kesehatan yang setara dengan terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan pihak dari BPJS Kesehatan. Seperti itu, Bapak dan Ibu.
Terima kasih. Nah, jadi pertanyaan Ibu Virus, pertanyaan praktikal ya, bagaimana jika kelas perawatan sesuai hak kita penuh? Secara praktiknya, kalau kelas perawatan kita secara hak kita itu penuh, kita akan ditempatkan pada satu tingkat lebih tinggi paling lama 3 hari. Dan jika sebelum 3 hari sudah tersedia sesuai dengan hak kita, maka kita akan ditempatkan sesuai hak kita. Lalu pada jangka waktu 3 hari itu ternyata masih belum tersedia, maka selisih biaya atas kenaikan kelas akan menjadi tanggung jawab fasilitas kesehatan. Atau berdasarkan persetujuan pesertanya, kita bisa dirujuk ke fasilitas kesehatan lainnya yang terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan. Seperti itu, Bu Virus. Baik, pertanyaan berikutnya adalah dari Bapak Jaya. Berapa lama kepesertaan aktif setelah proses aktivasi di aplikasi Edabu? Silakan, teman-teman. Ya, terima kasih Bapak Jaya atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Bapak Jaya, berapa lama kepesertaan aktif setelah proses aktivasi di aplikasi Edabu? Jadi, untuk kepesertaan BPJS Kesehatan akan aktif setelah peserta melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan kartu BPJS Kesehatan sudah bisa digunakan secara langsung. Seperti itu Bapak Jaya. Terima kasih Saskia. Jadi sekali lagi ya Bapak Jaya, kartu kepesertaan akan aktif setelah iuran pertamanya sudah dibayarkan. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak E. Apakah terdapat batas perubahan gaji dalam kurun waktu 1 bulan? Silakan teman-teman. Baik, Mas Theo. Jadi izinkan saya bantu menjelaskan terkait perubahan gaji ya dalam kurun waktu 1 bulan itu berapa, ada batasnya atau tidak, seperti itu ya. Jadi untuk batas melakukan mutasi pada aplikasi Edabu ini, terutama untuk perubahan upah gitu, itu bisa dilakukan sampai dengan H-2 dari tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi ketika saya contohkan untuk bulan ini ya. Jadi untuk bulan ini itu perubahan upah batasnya adalah di tanggal 29 seperti itu. Jadi H-2 dari tanggal 1 dari bulan berikutnya. Seperti itu. Bapak. Ya, terima kasih Miftah. Jadi pertanyaan Bapak ini batas waktu perubahan gaji ya, seperti yang baru saja dijelaskan oleh kita, batas waktunya yaitu H-2 dari tanggal 1 bulan berikutnya. Baik, akan saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Ibu Lika. Jika bayi sudah mempunyai KIA, namun ketika ingin daftar BPJS Kesehatan, responnya adalah NIK belum update pada web portal Dukcapil. Apa yang harus dilakukan? Silakan, teman-teman. Ya, terima kasih Bu Lika atas pertanyaannya. Pertanyaan Ibu Lika, jika mempunyai KIA namun ingin mendaftar BPJS Kesehatan dan responnya NIK belum update gitu ya. Jadi untuk peserta dapat melakukan verifikasi ke Dukcapil terlebih dahulu dan memastikan bahwa data NIK anak sudah terdaftar ke Dukcapil online untuk kemudian setelah itu bisa melakukan verifikasi dan NIK yang sudah terdaftar di Dukcapil online peserta bisa kembali mendaftarkan anaknya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Seperti itu, Ibu Lika. Terima kasih Saskia untuk penjelasannya. Jadi jika case seperti ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah verifikasi dulu ya, Ibu Lika ke Dukcapil dan memastikan bahwa NIK anak sudah terdaftar ke Dukcapil. Kemudian setelah melakukan verifikasi dan sudah terdaftar di Dukcapil online-nya, maka bisa didaftarkan kembali anaknya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Ahmad. Jika kita sudah download aplikasi JKN pada saat bekerja di satu perusahaan, lalu pindah ke perusahaan lain, apakah data dalam aplikasi tersebut sudah secara otomatis terupdate? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih Pak Ahmad atas pertanyaannya. Jadi ketika kita sudah mendownload aplikasi JKN pada saat bekerja di satu perusahaan, lalu kita pindah ke perusahaan lain,
apakah secara otomatis terupdate. Jadi apabila pada aplikasi akan berubah jika perusahaan baru sudah mendaftarkan ke perusahaannya. Seperti itu, Bapak Ahmad. Terima kasih, Saskia. Jadi untuk hal ini tergantung dari perusahaan baru di tempat Bapak bekerja ya, Pak Ahmad. Jika perusahaannya sudah mendaftarkan Bapak sebagai pekerjanya, maka di aplikasi akan otomatis terupdate pada aplikasi JKN-nya. Seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Utomo. Jika kita didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan, apakah kita dapat langsung menggunakan layanan BPJS di rumah sakit? Silakan. Ya, terima kasih Bapak Utomo atas pertanyaannya. Jika kita sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, itu bisa langsung digunakan Bapak jika kita mengalami kondisi darurat. Jadi kita bisa langsung pergi ke rumah sakit tanpa memerlukan surat rujukan. Darurat di sini diartikan sebagai kondisi genting yang dapat menyebabkan keparahan, kecacatan, atau bahkan kematian. Lalu, jika rumah sakit terdekat tidak menanggung BPJS Kesehatan, itu tidak perlu pusing Pak untuk mencari rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Bila memang sedang dalam kondisi gawat darurat, kita tujuannya ialah menyelamatkan nyawa pasien tersebut secepat mungkin. Jadi begitu kondisi pasien sudah lebih stabil, maka baru bisa dipindahkan ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Tetapi meskipun begitu, ada beberapa kriteria gawat darurat yang ditanggung BPJS Kesehatan, seperti penyakit jantung, sesak napas, bakar, dan cedera berat. Seperti itu. Baik, terima kasih Saskia. Saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari kembali ke Arin Tias. Mohon dibantu arahannya kembali. Layanan apa saja yang didapat bagi peserta BPJS Kesehatan dan bagaimana cara penggunaannya, seperti kacamata, gigi, dan lain-lain. Terima kasih, tinggal silakan bantuan teman-teman. Baik, saya coba jawab ya, teman-teman. Jadi pertanyaannya tadi, bagaimana sih cara menggunakan BPJS Kesehatan, contohnya untuk kacamata, gigi, dan lain-lain gitu. Jadi untuk penggunaannya sebenarnya secara garis besar Bapak Ibu tinggal bawa gitu ya kartu BPJS Kesehatannya ke Paskes tingkat 1 gitu. Jadi kan setiap kartu BPJS itu kan ada Paskes tingkat 1-nya kan. Jadi ketika Bapak Ibu ingin berobat, selalu itu datang ke Paskes tingkat 1. Nah, khusus untuk spesifik di sini kan pertanyaan tadi terkait dengan kacamata gitu ya. Jadi alurnya itu Bapak Ibu bisa datang ke yang pertama itu datang ke puskesmas, klinik atau dokter yang sudah ditunjuk oleh BPJS untuk polimata. Setelah itu ikuti prosedur rawat jalan tingkat lanjutan atau RJTL yang berlaku bagi peserta JKN KIS, yaitu periksa mata sesuai prosedur poli yang ada, jadi di masing-masing polinya itu. Nah, selanjutnya dari situ nanti dokter dari fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan akan memberikan resep pembelian kacamata untuk diambil di optik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selanjutnya legalisir resep kacamata ke loket rumah sakit, kemudian langsung datang ke optik yang menjadi rekanan BPJS Kesehatan. Nah, di situ nanti bisa lakukan pembelian kacamata yang diinginkan. Kemudian kalau misalkan untuk yang tadi berobat misalkan ada sakit gigi gitu, itu bisa itu bisa dilakukan untuk yang Paskes tingkat 1-nya itu ada dokter giginya gitu. Jadi bisa datang ke situ, kemudian nanti bisa berobat di Paskes tingkat 1 yang ada dokter giginya. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih Arman. Demikian jawaban yang dapat kami berikan Ibu Tias. Semoga terjawab ya pertanyaan dari Ibu Tias. Bapak dan Ibu, pertanyaan barusan merupakan pertanyaan terakhir di sesi hari ini. Jika Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan lagi, silakan menghubungi kami dan dengan senang hati akan kami layani di waktu terpisah yang bisa kita sepakati bersama. Demikian saya akhiri sesi tanya jawab hari ini dan saya kembalikan ke rekan saya Reni. Silakan Reni.
Baik, terima kasih Theo untuk sesi tanya jawabnya dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berpartisipasi. Baik, Bapak dan Ibu, usai sudah webinar GASI berbagi tips and trik penggajian hari ini. Berharap bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Mohon izinkan kami menyampaikan bahwa kami akan mengirimkan link materi dan rekaman webinar hari ini yang dapat Bapak dan Ibu akses pada website kami. Lalu kami mohon Bapak dan Ibu untuk berkenan mengisikan post survei setelah meninggalkan Zoom webinar ini, agar kami paham bagaimana kami bisa menyelenggarakan webinar yang lebih baik lagi, karena memang kami merencanakan untuk menjalankan webinar GASI berbagi pengetahuan penggajian secara berkala. Dan kami lalu akan jadi paham topik penggajian apa yang paling relevan bagi Bapak dan Ibu. Mohon juga menyampaikan, bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan dan atau membutuhkan layanan GASI, silakan hubungi kami dan dengan amat senang hati akan kami layani. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih telah berkenan hadir dan sampai bertemu di sesi GASI webinar berikutnya.